Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah. Saya dari Fakultas IKIP PGRI. NIM saya 211F10414. Sekarang saya akan menjelaskan tentang disabilitas laras. Yang pertama, layanan kompensasi anak tunalaras. Ketajaman perasaan menghargai orang lain. Dalam menghargai perasaan orang lain sangat dibutuhkan untuk merangsang kepekaan yang dimiliki anak tersebut. Untuk itu, bagi anak dengan gangguan emosi dan perilaku sangat perlu dilatih dalam mengasah kepekaannya untuk mulai belajar menghargai orang lain. Mulai dari mengucapkan salam ketika masuk ke ruangan, berkata terima kasih ketika menerima sesuatu dari orang lain, dan berkata maaf ketika melakukan kesalahan. Jika itu mulai keterpekaan, maka ketajaman perasaan dalam menghargai orang lain akan lebih baik. Yang kedua, ketajaman taat hukum. Anak diberikan bimbing dalam bentuk replika permainan, patung, boneka. Dalam permainan tersebut, anak akan dijelaskan mengenai tindakan yang perlu dicontohkan atau ortodidak dan layanan kompensatoris anak berkebutuhan khusus. Tindakan yang tidak perlu dicontoh, kemudian anak tersebut akan diajak bermain replika patung boneka tersebut berdasarkan kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, pendidikan dapat menilai perilaku siswa dan dapat membenarkan tindakan apabila anak tersebut mencontohkan tindakan yang salah. Bekerja melalui tim. Anak diharapkan mampu berkolaborasi dengan teman-temannya melalui sebuah permainan, sehingga anak bisa mengembangkan rasa tanggung jawab dan mampu bekerja sama sesama tim. Yang keempat, keterampilan sosialisasi dan komunikasi. Terampilan sosial dan komunikasi akan diaplikasikan dalam bentuk kekompakan kelompok. Anak akan diberikan sesuatu permasalahan yang wajib diselesaikan oleh kelompoknya dan mencari solusi yang cocok untuk mengatasi permasalahan yang telah diberikan. Yang kelima, pembinaan sosial, yaitu kegiatan berupa kerja kelompok dan bekerja sama yang perlu dikembangkan dengan pemberian peran kepada anak agar turut serta bertanggung jawab atas tugas yang ia dapatkan. Yang keenam, pengelolaan emosi. Perkembangan emosi pada setiap anak berbeda-beda. Dalam kurun waktu pula anak dapat merasakan bad mood atau terganggunya emosi, sehingga menyebabkan emosi anak tersebut tidak dapat dikontrol. Anak yang mengalami emosi yang tidak stabil cenderung mudah bersikap emosional, sehingga terkadang menyebabkan bahagia bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Apabila anak tersebut melakukan tindakan yang di luar batas, ada bagian macam anak berkebutuhan khusus, salah satunya adalah tunalaras. Tunalaras adalah kondisi di mana anak tidak mampu untuk mengendalikan emosi atau merasa kesulitan saat harus beradaptasi dengan lingkungan sosial. Dalam hal ini, ketidakmampuan anak dalam mengendalikan diri berada jauh di luar kondisi anak normal lainnya. Agar bisa mendapatkan solusi yang tepat, ada baiknya kamu mengenali cara belajar yang cocok dengan kebutuhan anak. Berikut adalah cara yang bisa mampu terapkan pada anak. Pertama, kamu harus mengetahui apa yang anak dengan kondisi tunalaras inginkan. Jangan sampai ia merasa kalau orang tuanya terlalu memaksakan kehendak.
hingga ia merasa tertekan. Misalnya saja meminta anak untuk berkenalan dengan teman baru agar ia bisa segera beradaptasi, padahal ia belum siap dengan perkenalan tersebut. Kedua orang tua ataupun orang dewasa di sekitarnya harus bisa memberikan contoh agar bisa berperilaku secara baik dan benar, sebab ia akan meniru apa yang dia lihat. Hal ini akan membuatnya mengerti mana sikap yang boleh atau tidak boleh untuk dilakukan. Terakhir, jangan lupa untuk menyisipkan bentuk kasih sayang dan perhatian pada setiap aktivitas yang dilakukan oleh anak. Kamu harus jadi pengawas yang penuh dengan rasa cinta sehingga anak tidak merasa sendirian. Ia pun bisa berkreasi dengan imajinasinya yang tanpa rasa takut. Yang selanjutnya, jenis-jenis layanan bagi anak tunalaras. Dalam jenis-jenis layanan ini akan dikemukakan beberapa seperti berikut. 1. Mengurangi atau menghilangkan kondisi yang tidak menguntungkan yang menimbulkan atau menambah adanya gangguan perilaku. Adapun kondisi yang tidak menguntungkan itu adalah sebagai berikut. Lingkungan fisik yang kurang memenuhi persyaratan seperti bangunan sekolah dan fasilitas yang tidak memadai, seperti ukuran kelas yang kecil dan sanitasi yang buruk. Tidak jarang hal ini akan menjadikan anak merasa bosan dan tidak betah berada di sekolah. Yang kedua, disiplin sekolah yang kaku dan tidak konsisten, seperti peraturan sekolah yang memberi hukuman tanpa memperhatikan berat dan ringannya pelanggaran siswa. Keadaan ini akan membuat anak merasa tidak puas terhadap sekolah. Yang ketiga, guru yang tidak simpatik sehingga situasi belajar tidak menarik. Akibatnya murid sering membolos berkeliaran di luar sekolah pada jam-jam belajar. Kadang-kadang digunakan untuk merokok, tawuran, dan lain-lain. Yang keempat, kurikulum yang digunakan tidak berdasarkan kebutuhan anak. Akibatnya, anak harus mengikuti kurikulum bagi semua anak walaupun hal itu tidak sesuai dengan bakatnya. Demikian pula perilaku yang berubah-ubah menjadi anak yang merasa jenuh dan melelahkan. Yang kelima, metode dan teknik mengajar yang kurang mengaktifkan anak dapat mengakibatkan anak bosan dan merasa lelah. Selanjutnya, Kaufman mengemukakan ada 6 kondisi yang menyebabkan ketunalarasan dan kegagalan belajar, yaitu 1. Guru yang tidak sensitif terhadap kepribadian anak. Yang kedua, harapan guru yang tidak wajar. 3. Pengelolaan belajar yang tidak konsisten. Yang keempat, pengajaran keterampilan yang tidak relevan atau konfungsional. Yang kelima, pola reinforcement yang keliru, misalnya diberikan kepada anak saat berperilaku tidak wajar. Yang keenam, metode atau contoh yang tidak baik dari guru dan dari teman sebayanya. Sekian penjelasan tentang anak disabilitas laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.